Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ibu. Salam semua kekasih Tuhan yang kami cintai. Bu, orang Kristen tuh boleh tidak sih Bu merokok? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Karena sebetulnya sebagai orang percaya baru, orang Kristen, kita itu bukan masalahnya boleh atau tidak boleh. Kalau boleh tidak boleh itu berarti hukum Taurat. Ya. Kita sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah anugerah atau kasih karunia Allah. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan sebagai orang Kristen, orang percaya baru adalah apakah yang kita lakukan, apakah yang kita putuskan sesuai dengan kehendak Roh atau tidak. Ya. Itu sebabnya juga merupakan syarat kita orang Kristen itu harus mau dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Jadi masalahnya di sini bukan boleh atau tidak boleh, tapi apakah merokok itu sesuai dengan kehendak Roh atau tidak. Nah, sekarang dengan pengertian yang lebih sederhana, yaitu bahwa tubuh kita ini sejak lahir baru adalah bait Allah yang kudus. Dan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan kamu. Nah, sekarang kalau kita dengan merokok, kita dengan memasukkan obat-obatan juga, misalkan ya, obat-obatan narkoba maksudnya ya. Kemudian menenggak racun atau minum-minuman keras dan sebagainya, berarti kan rokok itu ada racunnya. Racunnya ada di mana? Di tembakaunya, namanya nikotin. Kan terus diisap, masuk racun, berarti ngotori bait Allah enggak? Iya Bu. Nah, ketika mengotori bait Allah, maka Allah akan apa? Membinasakan. Nah, membinasakan tubuh kita. Akhirnya jadi muncullah sakit kanker paru-paru atau penyakit yang tiba-tiba paru-parunya mengeras atau apalah, pokoknya akibat daripada nikotin itu atau penyakit-penyakit yang lain, sesak napas lah yang dan sebagainya. Itu kan karena kita mengotori bait Allah. Jadi ya, permuliakanlah Allah dengan anggota-anggota tubuhmu sebagai baitnya yang kudus. Jangan dikotori oleh hal itu. Kemudian yang kedua adalah itu sebuah keterikatan yang membuat kita mempunyai kecanduan kepada sesuatu. Segala sesuatu jangan sampai nyandu, apalagi memang ini yang bukan sesuatu yang membangun. Karena firman Tuhan dikatakan juga bahwa segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak segala sesuatu membangun. Artinya tidak membangun ya jangan kita lakukan sampai hanya mengikat kita dan mencandu kita. Ya, itu semuanya yang serba membinasakan itu memang nyandu gitu. Ya, walaupun makanan mungkin juga kita jangan nyandu. Senang boleh, aku senang opor ayam. Ya, tapi ada opor ayam kita makan. Kalau memang nggak ada, ya bukan berarti kita tidak makan kan, begitu. Masih ada makanan yang lain. Nah, gitulah. Jadi permasalahannya adalah bukan boleh tidak boleh, karena boleh tidak boleh tentang hal merokok itu hanya di pom bensin. Dilarang merokok. Tapi kalau kita masalahnya apakah itu sesuai kehendak Roh? Kalau saya mengambil pengertian dan pelajaran dari firman yang saya sampaikan tadi, sebetulnya itu tidak sesuai kehendak Roh. Ya, oke, yuk kita berdoa. Amin. Bapak surga, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang masih terikat dengan rokok, minum minuman keras atau kecanduan obat-obatan terlarang. Sekarang kami patahkan ikatannya dan kecanduannya, dan keluar roh itu dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas. Dan sekarang Engkau menjadi anak-anak Allah yang merdeka, bebas, tidak diserang penyakit apapun. Dan Engkau tidak mempunyai ikatan apapun
dalam nama Tuhan Yesus, tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, permuliakan Allah dengan anggota-anggota Amin. tubuhmu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kirim masalah Anda untuk kami bahas atau engkau bertanya bagaimana jalan keluarnya kepada kami. Kirim ke WA nomor 0895635899. karena kita punya Yesus sahabat yang sejati. Kami akan jawab sesuai dengan firman dan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya Anda diberkati. Kami juga akan mendukung doa untuk Anda dan identitas Anda akan kami rahasiakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.